jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama kita yang bernama Mas Fajar dari Jawa Barat. Halo Mas Fajar. Nah, jadi pengalaman horor yang dialami sama Fajar ini Wak terjadi pada tahun 2020 ketika dia bekerja di sebuah kantor konveksi yang ada di kotanya. Nah, jadi ceritanya Wak, di tahun 2020 itu Fajar ini diterima bekerja sebagai operator mesin di sebuah usaha konveksi. Nah, usaha ini bukan usaha yang besar-besar kali, nah dia ya sedang lah gitu. Dan usaha ini dimiliki oleh seorang laki-laki parubaya yang dikenal dengan sebutan Pak Haji ya. Nah, Pak Haji ini memberlakukan 3 shift Wak pada karyawan-karyawannya. Ada shift pagi, shift siang, dan juga shift malam. Di hari pertama Fajar ini bekerja, Pak Haji ini ngomong ke Fajar, Fajar, mulai hari ini sampai seterusnya kamu saya tugasin di shift malam ya. Dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi katanya. Kamu nggak sendirian kok, ada karyawan lain juga namanya Dito sama Agus. Mereka juga saya tugasin di shift malam juga katanya. Oh iya Pak Haji, nggak apa-apa. Saya juga kebetulan orangnya suka begadang, jadi nggak masalah kok kalau misalnya saya dapat di shift malam Pak, kata dia kayak gitu. Nah, selain menjelaskan tentang pembagian shift Wak, Pak Haji ini juga berpesan supaya Fajar ini selama bekerja untuk selalu berdoa dan tidak banyak melamun, kata dia gitu. Nah, denger itu ya udah aku iyain aja lah. Nah, dia kan tanpa kupikir macam-macam, ya wajar aja lah Pak Haji pesan kayak gitu. Yang namanya kerja kan memang harus fokus, nah dia nggak boleh sering melamun nih, kata kayak gitu kan. Nah, udah tuh setelah mendengar pesan dari Pak Haji, Fajar pun mulailah bekerja di shift malam bersama 2 temannya tadi, Dito sama si Agus. Di pertemuan pertama itu Fajar cepat akrab Wak dengan Agus maupun Dito, dan juga seiring berjalannya waktu Fajar udah mulai betah nih kerja di sana ya kan. Tapi ketika Fajar mulai betah, kedua teman kerjanya yaitu si Dito sama si Agus ini tiba-tiba ngajuin resign Wak. Nggak tahu alasannya kenapa, nah dia resign mereka berdua. Dan tepat di hari ketika mereka resign ini, Pak Haji langsung tuh nunjuk 2 karyawan lama yang sebelumnya ada di shift lain untuk ngegantiin mereka berdua, ditugaskan di shift malam juga nemenin si Fajar. Nah, 2 karyawan lama ini namanya Aan dan juga Ucup. Dah. Nah, selama Fajar bekerja dengan Aan dan Ucup, semua juga aman-aman aja, lancar-lancar aja lah gitu Wak. Tapi waktu aku udah memasuki bulan ke-6 Nadia, nah disinilah tiba-tiba Fajar ini mengalami kejadian mistis yang nggak pernah aku bayangkan seumur hidup aku, dan katanya baru masuk ke kisahnya. Nah, jadi ceritanya Wak, hari itu ya, nih setelah 6 bulan itu Fajar ini bekerja di shift malam seperti biasa. Tapi dia cuma berdua aja sama si Ucup, gara-gara si Aan ini lagi izin nggak masuk gitu. Tapi meskipun mereka cuma berdua tugas malam itu, mereka tetap melakukan pekerjaan masing-masing seperti biasanya di meja masing-masing. Nah, awalnya semua jalan normal-normal aja Wak. Tapi ketika waktu menunjukkan jam 1:30 malam, Ucup yang lagi duduk di kursinya tuh tiba-tiba lari ke arah si Fajar. Pucat mukanya, dia panik gitu kan. Ngapa kau, katanya gitu. Kok kayak orang ketakutan. Wah, barusan aku nyium bau melati nyengat kali di hidung aku, katanya. Hah? Bau melati? Dari sini aku gak cium apa-apa. Salah cium kok nggak? Betulan Jar, ngapain aku bohong? Kok gak percaya aku cium lah itu dekat daerah kursi aku, katanya gitu kan. Nah, Fajar bangkit, dia ngeceklah ke tempat duduknya si Ucup itu. Dan pas udah nyampe di sana, Fajar ternyata juga cium bau melati itu. Iya Wak. Kok tiba-tiba ada bau melati ya? Akan betul kataku, udah lah yuk Jar, yuk kita balik aja yuk. Kok perasaan aku nggak enak tiba-tiba nih, kata si Ucup. Balik kita. Tapi ya juga ya, perasaan aku juga jadi nggak enak nih. Udah lah yuk kita balik aja lah yuk. Besok aja kita bilang ke Pak Haji kalau misalnya kita malam ini balik lebih cepat, kata dia gitu. Nah, by the way Wak, selama bekerja di sana sistem mereka itu tuh mendapatkan upah secara harian gitu loh, bukan gaji bulanan. Dan selain itu upah yang mereka terima ini juga dihitung berdasarkan berapa lama mereka bekerja, berapa jam mereka bekerja. Jadi kalau misalnya mereka kerjanya full nih dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi ya mereka dapatnya dibayar full gitu. Tapi kalau misalnya enggak ya udah mereka akan dibayar sesuai sama jam kerjanya. Jadi nggak apa-apa di sana tuh Wak. Dah, balik gitu. Balik lah ini si Fajar sama si Ucup kan. Mereka keluar pergi ke parkiran motor nih. Nah, pas nyampe di parkiran, si Ucup ngomong lagi sama si Fajar, Jar anterin aku balik Jar, aku nggak berani balik sendirian, kata gitu. Nggak bisa cu, memang rumahku dekat dari sini, tapi kita kan beda arah, aku nggak mau muter-muter lagi lah, lagian kan aku bawa motor juga. Iya tahu aku, tapi aku takut balik sendiri Jar, tolonglah Jar anterin aku balik, katanya. Iyalah, ya udahlah ya, sini ku anterin, kata si Fajar. Mau si Fajar apa Wak, nganterin kan. Dah, by the way Wak, waktu itu rumahnya si Ucup ini memang nggak begitu jauh dari kantor, sekitar 3 kilo lah. Nah, dah Fajar sama Ucup pun naik motor, mereka ngendarain sepeda motor masing-masing menuju ke rumahnya Ucup gitu kan. Ucup jalan duluan tuh, Fajar di belakang gitu. Tapi Wak, ketika mereka sampai di sebuah tikungan yang ada di sana, lampu sepeda motor yang dikendarai Ucup tuh tiba-tiba mati. Nah, waktu mati itu mereka agak iring-iringan kan, gini. Waktu mati, tiba-tiba si Fajar cium bau melati lagi Wak, ya kan?
apa nih? Fajar langsung lempar pandangannya ke sekeliling ya kan, sambil mencari itu nih baunya dari mana gitu kan. Tapi setelah dia melihat suasana sekitar itu, ternyata ya nggak ada orang lain selain mereka berdua, Wak. Selain sepi, di kanan kiri mereka tuh ya udah cuma ada hamparan pepohonan aja yang gelap, rimbun gitu kan. Aduh, tiba-tiba ada bau melati nih. Nah, sadar dan nggak beres di sini, Fajar minta cup, ngegas lagi cup, sampai rumah gue nih gitu. Oh ya, aku juga cium, Bu. Aku tahu, aku tuh ngegas lagi lah mereka berdua. Nyampe lah ini di rumah si Ucup, Wak. Langsung si Fajar pamitan. Dah ya Cup ya, udah kuantar kan gue, sekarang aku balik dulu, kata dia kayak gitu. Kok yakin Wak mau balik sekarang? Nanti kau harus lewat tikungan itu lagi loh. Gak takut kok, nanti tercium lagi melati itu baru ku rasa. Udahlah, aku berani-beraniin aja lah, orang cuma ada bau melati aja kok, kata si Fajar kayak gitu kan. Aku mau balik nah dia. Nah, tepat setelah si Fajar ngomong kayak gitu, mamanya Ucup keluar rumah. Dia langsung negur si Fajar kan. Fajar, malam ini nginep di sini aja. Pokoknya sebelum matahari terbit, Fajar jangan kemana-mana dulu, kata mamanya. Loh, emang ada apa, Bu? Tadi waktu di tikungan kalian ada nyium bau melati nggak? Terus di sana sepi nggak? Iya, Bu, nyium kami, dan memang sepi juga. Apa emang ya, Bu? Kata si Fajar lagi. Nah, disitulah Wak, mamanya si Ucup ini akhirnya cerita kalau beberapa bulan yang lalu ada sebuah kejadian Wak di tikung tadi itu yang sempat bikin warga kampung si Ucup tuh heboh. Jadi ceritanya pada suatu malam ada dua pemudik, cowok-cowok nih semua ya kan, berdua lagi boncengan naik motor. Nah, waktu lagi boncengan mereka ngelewatin daerah sekitar rumah Ucup itu juga. Nah, pas lewat tikungan tadi itu, dari sorot lampu motor si kedua pemudik itu tuh ngelihat ada sepasang kekasih, mungkin Wak, ada cewek ada cowoknya gitu kan. Cuman dua-duanya ini badannya luka-luka. Si cowok posisinya tergeletak di jalan, si cewek tuh waktu itu lagi pakai jaket hijau Wak, duduk di samping si cowok sambil macam beringis kesakitan gitu. Nah, karena kasihan kedua pemudi ini pun akhirnya turun mereka dari motor, disamperin lah si cewek ini kan. Astagfirullah teh, kenapa teh kok badannya luka-luka kayak gitu? Habis kena begal kalian? Bukan, kami habis kecelakaan. Saya jalan ke sini sambil mapah pacar saya, dia nggak kuat terus dia pingsan. Tolong kepala saya sakit. Kata, walah ya teh, kami cari bantuan dulu ya. Motor teh ada di mana? Kata mereka lagi. Motor sama tas saya ada di sana, sambil nunjuk ke arah pepohonan, Wak. Gelap pohonan di situ kan. Nah, kedua pemudi ini nanya lagi. Oh, berarti motornya rusak ya teh ya? Cewek tuh jawab kayak gini. Iya, semuanya rusak. Kepala saya juga rusak, kata dia gitu. Pas mereka noleh lagi ke si cewek, wah ya Allah ya Robbi, kedua sejoli itu tiba-tiba berubah wujud. Si cowok yang tadinya kan apa pingsan di tengah jalan kan, tiba-tiba udah berdiri dia di sebelah si cewek dengan kondisi berdarah-darah, terus dadanya berlubang, Wak. Sementara si cewek juga berdarah-darah, tapi sesuai dengan kata-kata dia tadi, Wak, kepala yang nggak ada. Untung kepala ya itu nih, tengok sama dua pemudik itu, astagfirullahaladzim, kata kabur mereka langsung kan, Wak, ngegas motor sampai nabrak rumah warga waktu itu. Astagfirullahaladzim. Warga yang tadinya udah tidur langsung lah itu beramai-ramai kebangun semua ya kan, datangin si lokasi kejadian ini. Dan hanya dalam waktu singkat, Wak, TKP yang tadinya sepi itu langsung ramai dipenuhi sama warga yang penasaran kenapa nih, ada apa gitu kan. Termasuk mamanya Ucup. Itulah kenapa ibunya si Ucup ini tahu kejadian itu, karena dia juga ada di TKP, Wak. Selain menceritakan kejadian mistis yang menimpa si pemudi, ibunya Ucup ini juga bilang kalau pasangan yang gentayangan itu, Wak, katanya tetangga mereka dari desa sebelah. Nah, menurut isu yang beredar, Wak, pasangan itu tuh sudah ada rencana untuk melaksanakan pernikahan mereka dalam waktu dekat gitu loh, Wak. Nah, sayangnya Hamin 2 bulan sebelum pernikahan mereka kecelakaan. Itulah, dua-duanya tewas di tempat. Entah gimana kronologi kejadiannya, Wak, karena waktu kejadian juga nggak ada orang yang lihat, tapi yang jelas pada saat ditemukan kondisi mereka memang udah mengenaskan kali. Seluruh tubuhnya si cowok tuh dalam keadaan yang berdarah-darah, terus dadanya macam luka parah gitu loh, Wak. Sementara yaitu si cewek kepalanya hancur macam terlindas sama ban kendaraan besar gitu loh. Nah, kondisi inilah yang membuat warga menduga kalau mereka itu ketabrak truk yang memang biasa ngelintas di sana. Kejadiannya mana? Di tikungan itu. Nah, setelah bercerita panjang lebar tentang kisah mistis di tikungan, ibunya Ucup nanya lagi, gimana? Masih pengen balik juga? Kok nekat balik-balik malam kayak gini, diganggu lo kok sama sosok tuh, mau? Nggak jadilah, Bu. Ya, siap. Saya akan bermalam di sini, numpang ya, Bu ya, kata si Fajar. Dah, akhirnya malam itu pun Fajar nginap lah itu di rumah Ucup dan baru balik ke rumah paginya jam 7 pagi. Nah, setelah kejadian tadi malam, Wak, Fajar pun keesokan harinya kembali bekerja seperti biasa. Untungnya malam itu Fajar nggak mengalami kejadian mistis apa-apa lagi, Wak. Dah, kerja lagi. Selang beberapa minggu kemudian,
Fajar balik lagi diganggu nih. Yang kali ini Nadia udah betul-betul bikin aku trauma. Kemarin kan cuma cium-cium bau-bau aja ya kan, bau-bau aneh entah dari mana asalnya kan. Ini bikin aku trauma kali. Jadi ceritanya Wak, di hari itu Fajar ini berangkat kerja sekitar jam 10 malam. Sesampainya di kantor, Fajar menerima pesan dari dua kawannya, si Ucup dan si Aan, yang ngasih tahu kalau Wak, aku nggak masuk kerja ya malam itu. Dua-duanya bilang kayak gitu. Sendirian lah si Fajar tugas malam tuh kan. Tapi udahlah, bantai kalian, aku mau dapat duit gitu. Nah pas lagi asik-asik kerja, tiba-tiba hujan deras turun gitu. Semakin lama suara hujan itu juga makin terdengar kencang. Gara-gara genteng kantor aku tuh dari asbes, Nat, katanya. Lalu di tengah suara hujan yang berisik itu, hawa di sekitar Fajar itu tiba-tiba nggak enak gitu, langsung berubah gitu. Kok nggak enak ya situasinya ya. Sebelum-sebelumnya aku pernah kok kerja di sini hujan-hujan sendirian pernah juga. Tapi ngapa kok malam ini nggak enak gitu suasananya. Nah khawatir terjadi sesuatu, Fajar pun jadi mikir apa aku izin balik duluan juga aja ya. Toh aku juga sendirian malam ini. Udah nggak betul ini suasananya. Tapi nggak bisa juga. Besok ada cicilan yang harus aku bayar. Lebih seram nggak bisa bayar hutang lagi Nat dibanding gangguin setan katanya. Nah karena berada dalam kondisi yang terdesak, Fajar pun memaksa untuk menepiskan pikiran buruknya dan balik bekerja. Udahlah kerja kalau biar aku dapat duit kayak gitu. Pas baru aja aku mulai kerja, Nat, ekor matanya Fajar ini menangkap sebuah bayangan seseorang yang masuk ke dalam kantor lewat pintu garasi. Waktu aku tengok lagi karena ternyata yang barusan masuk itu ibu-ibu Purbaya gitulah. Dia pakai terusan motif bunga-bunga. Aku nggak tahu itu daster atau apa, tapi pokoknya ada motif bunga-bunga lah gitu. Dan seluruh bajunya basah kuyup macam habis kehujanan. Masuk dia. Nah selain itu Wak, si Fajarnya juga notice rambut ibu tuh acak-acakan kali. Terus ya masuknya gini, kosong macam orang linglung gitu Wak. Penasaran si Fajar, ini siapa ibu-ibu ini nih? Fajar nanya tanpa meninggalkan tempat duduknya. Dia bilang, ada perlu apa Bu? Katanya kayak gitu. Raut wajahnya tetap datar Wak. Nah, baru nih si Fajar bangun dari tempat duduk, didekatinya lah ibu itu. Bu maaf, ibu ada keperluan apa? Kata dia gitu. Tepat setelah pertanyaan itu terucap Wak, tiba-tiba ibu itu berubah wujud. Seluruh bola matanya langsung hitam, wajahnya rusak, dan seramnya lagi Wak, tubuhnya tuh tiba-tiba sebelum melayang udah gak dapat tanah lagi. Langsung astagfirullahaladzim, hantu Wak. Berlari dia masuk dalam toilet, kuncinya pintu tuh ada dia. Astagfirullahaladzim. Wah itu betul-betul di level puncak traumatis aku. Nah dia baru pertama kali itu aku ada hantu kayak gitu betulan melayang, dia mukanya rusak. Astagfirullah. Aku tuh tumpul setumpul-tumpulnya. Nggak pernah penampakan sama sekali. Jadi apa nggak trauma dia di dalam kamar mandi. Astagfirullah. Takut dia kan. Nah diam aku di sana di toilet tuh nggak keluar aku sampai aku nunggu azan subuh datang. Dah dia Astagfirullah gitu kan. Lama terdengar nih Wak suara azan kan. Subuh udah datang. Tiba-tiba waktu azan subuh udah kedengar, Pak Haji manggil nama dia Fajar. Jar. Kok di mana? Jar, katanya Pak Haji. Nah Fajar Pak Haji udah datang, dia ngerasa aman kan. Dia barulah keluar dari toilet. Dia bilang, Pak, iya Pak, saya di sini. Katanya, loh, yang lain mana? Sendirian kamu? Semalam mereka ngabarin saya nggak masuk, katanya ada urusan. Emang nggak izin sama Bapak? Oh nggak ada. Mereka nggak ngomong apa-apa sama saya. Ini nih bolos mereka nih berarti. Berarti tadi malam kamu sendirian di sini? Nggak apa-apa kamu kan? Katanya. Nah itu dia Pak. Itulah. Saya masuk toilet nih Pak, bukan barusan. Dari tadi malam saya di toilet nih. Saya tadi malam ngelihat penampakan Pak, ada sosok ibu-ibu di garasi. Seram kali bentuknya Pak. Makanya waktu saya takut saya langsung lari kabur ke toilet. Nggak berani saya keluar. Saya nunggu azan. Pas pula Pak Haji datang. Katanya astagfirullahaladzim. Kamu lihat kok kejadian lagi ya? Padahal kantornya udah saya pindahin ke sini loh. Kata Pak Haji kayak gitu. Hah? Pindah ke sini Pak? Maksudnya? Di situ loh Pak Haji cerita kalau karyawan-karyawan mereka di tempat lama itu tuh memang udah sering diganggu sama sosok ibu-ibu kan. Bajunya baju bunga kan, kata Pak Haji kayak gitu. Iya Pak kayak gitu. Nah karyawan sebelumnya juga sering diganggu sama si sosok ibu-ibu ini Wak. Nah menurut desas-desus warga, si sosok ibu itu tuh dia katanya bergentayangan dan arwahnya itu tidak tenang karena dia meninggal dengan cara mengakhiri hidupnya sendiri. Nah ibu-ibu itu awalnya cuma nampain ke sebagian karyawan aja nih di tempat lama ya. Tapi makin lama kok sosok tuh jadi makin sering muncul lagi dan juga mengganggu ketenangan karyawan-karyawannya. Segala cara udah dilakukan sama Pak Haji Wak untuk mengusir si sosok ibu-ibu ini, tapi nggak juga berhasil. Makanya karena nggak ada pilihan lain, Pak Haji pun memilih untuk memindahkan lokasi kantornya ke tempat yang sekarang ini tempat si Fajar kerja. Tapi setelah tahu kalau Fajar dihantui sama sosok yang sama di situ, makanya Pak Haji tuh baru mikir lagi, nih kenapa sosok itu masih juga muncul ke sini? Kita udah pindah loh. Kan Pak Haji mikirnya apa? Mungkin di sana tuh lah tempat dia, habis itu kita kerja di sana, makanya dia gentayangan
jangan di sana nggak suka ada kami gitu kan. Kami pindah, masih juga ngikut. Dan karena khawatir dengan keselamatannya si Fajar, Pak Haji pun akhirnya mengizinkan Fajar balik meskipun jam kerjanya udah selesai. Udah kamu balik aja lah dulu, nggak usah nunggu jam 7 katanya. Nah, dah makasih ya Pak ya. Nah, waktu dia nyampe di rumah, Fajar langsung menceritakan kejadian horor itu kepada istri dan juga kepada kedua orang tuanya, Wak. Dengar cerita itu mereka langsung nyuruh, udahlah resign aja lah, cari aja tempat kerja lain gitu. Cuman di situ Fajar tuh belum mau resign, Wak, gara-gara upah di tempat Pak Haji ini dia lumayan besar. Udahlah nggak apa-apa Bu, yang gitu. Udah aku tetap kerja di sana lah. Ini demi kalian kok, kata dia kayak gitu. Nah, di saat Fajar berusaha lagi mengumpulkan keberanian, lagi-lagi ada lagi kejadian. Jadi kejadian berikutnya, Wak, ya 2 hari nih, baru 2 hari setelah mengalami kejadian kemarin, Fajar kan tetap berangkat kerja jam 10 malam waktu itu. Tapi waktu nyampe di kantor, 2 kawannya lagi nih belum juga datang-datang. Si An sama si Ucup nggak datang, Wak, sampai jam 12 malam nggak juga datang-datang. Fajar coba tuh ngubungin mereka berdua, si Ucup ditelepon, si An ditelepon, nggak direspon sama mereka. Sendirian lagi aku. Nah, di situ takut lagi si Fajar, Wak. Akhirnya udahlah, nggak enak perasaan aku nih, balik aja lah aku. Cuma dia sempat nelpon Pak Haji, Pak Haji maaf Pak, boleh nggak saya pulang duluan Pak, Ucup sama si Aan nggak datang lagi nih, saya takut nanti didatangin lagi sama si ibu itu. Oh alah, ya udahlah nggak apa-apa, balik aja lah kamu, hati-hati di jalan ya, jangan lupa berdoa, kata si Pak Haji lagi. Oh siap Pak, makasih banyak Pak Haji ya gitu. Baliklah itu si Fajar, Wak, lewat rute biasanya Nadia. Tapi waktu dia sampai di area tikungan kemarin lagi, Wak, Fajar nengok ada cewek berjaket hijau tanpa kepala lagi berdiri ngebelakangin aku, tapi di depan. Ya, Fajar langsung notice, ini penampakan korban kecelakaan itu tuh sebelah sini, kenapa dia ada jaketnya hijau, dia nggak ada kepala, kata. Di situ aku nggak punya pilihan lain selain aku gas semua, ya udah harus kulewatin si cewek kan, wang gitu. Betul Wak, lewat kan, kulewatin ada baju hijau, coy. Baru nggak, astagfirullahaladzim, dia ngelewatin baju hijau. Dan dengan segala keberanian dia kan, geng. Waktu udah dipotongnya si cewek ini, Wak, rupanya di depan muncul lagi ada sosok laki-laki, wajahnya berdarah-darah, tangan kanannya patah, udah macam hampir lepas gayung-gayung gini. Nah, dia berdiri tepat di depan sepeda motornya. Baru dia macam tuh, datang depan motor aku. Astagfirullahaladzim, uang. Tapi sempat ngelak, Wak, si Fajar tuh nggak ditabrak sosok tuh. Astagfirullahaladzim, memang betulan kata Mama Ucup, jangan lewat sini malam-malam ya Allah, kebetulan nengok dua-duanya, kata dia kayak gitu. Nyampe di rumah, Pak, Ibu, buka ini Fajar, tolong buka pintunya, kan panik lah si Fajar kan, Wak. Langsung bangunlah itu seisi rumah. Jar, kok udah balik jam segini? Iya Bu, aku balik duluan Bu, Ucup sama si Aad gak masuk. Kenapa kamu? Aku di jalan tadi nengok penampakan lagi Bu, itulah ada 2 sosok yang kemarin aku cerita tuh, yang Mama Ucup bilang. Ada aku nampak Bu, ada cewek baju hijau gak ada kepala ya, ada laki-laki di tengah jalan berdarah-darah juga Bu. Astagfirullahaladzim, udah masuk dulu. Udah Jar, makanya turutin aja lah kata Ibu, gak usah lagi kamu kerja di sana, coba cari pekerjaan yang lain yang jam kerjanya pagi. Tapi kayak mana Bu, upah di sana lumayan besar. Udahlah Bu, nggak apa-apa Bu, besok coba Fajar pastikan dulu sebelum berangkat kerja si Aan sama si Ucup datang kerja apa enggak. Kalau mereka datang Fajar kerja, kalau mereka nggak datang udah Fajar nggak usah kerja, kata siapa si Fajar kayak gitu. Kamu nih bandel, Ibu bilang. Udah Bu, nggak apa-apa, besar uangnya. Nah, setelah kejadian malam itu, di malam berikutnya Fajar yang butuh uang ini berangkatlah kerja lagi, Wak. Dan pas sudah nyampe di sana, Fajar dapat kabar nih dari Pak Haji kalau Ucup resign, Wak. Resign. Entah apa alasan si Ucup tuh resign, tapi yang jelas hal itu yang membuat karyawan yang bekerja di shift malam cuman tinggal 2 orang aja, cuman si Fajar sama si Aan, ya kan. Ucup resign. Kedua orang yang tersisa ini, Wak, rajin tuh masuk kerja nih. Aan yang dulu sering bolos sekarang udah nggak pernah bolos-bolos lagi gitu. Nah, masuk nih kompak nih berdua nih, nggak ada yang sering nggak masuk, dah dia selalu kompak kami datang gitu. Dan karena mereka selalu kerja berdua, baik Aan maupun Fajar, entah kenapa udah gak pernah diganggu-ganggu lagi, Wak. Sampai akhirnya pada suatu hari Fajar ini izin gak masuk kerja. Fajar yang izin ya, si Wawa nih. Gantian lah Aan yang dekat kantor sendirian, gantian dia yang ngalami kejadian horor, Wak. Oke. Nah, jadi Fajar kan gak masuk, tapi dia belum bilang sama Aan dia gak masuk, Wak. Fajar tuh cuma bilang ke Pak Haji aja. Sengaja si Fajar, memang sengaja aku nat, kata. Orang dia kemarin bolos kerja gak ngabarin aku, kok sekarang bergantian aja. Gak mau aku kabarin dia biar datang, bertahu dia sendirian di situ rasanya kayak mana, kata si Fajar kayak gitu dah. Dan nih di sisi lain Aan yang sendirian di kantor gak ngeh kalau Fajar gak datang. Waktu ditanya gak aku angkat, ada yang berai dia sendirian di situ. Di malam itu, Wak, ternyata si Aan diganggu 2 kali. Oke. Cerita pertama, waktu itu Aan lagi bikin kopi, Wak. Lagi bikin kopi. Setelah kopinya selesai, ditaruhnya nih di meja dia, nggak langsung dia minum, Wak, ditaruh aja. Dia lanjut kerja lagi. Mungkin karena si kopi itu lagi panas gitu, jadi nggak langsung diminum. Nah, beberapa saat kemudian ketika dia udah mau minum itu kopi, Wak, kopi itu kok berkurang drastis kopi aku. Dari yang awal itu full 1 gelas, Wak, sisa 1/4 gitu. Macam udah diminum orang. Apa tumpah kopi aku nih?
dapurnya. Dicek sama di sekitar nggak ada tumpah, di bawah nggak ada tumpah, di jalan waktu dari dapurnya nggak ada juga tumpah. Nih kayak ada yang minum lah nih ya. Merinding sih Aan, wah. Tapi macam mana, kerjaan aku belum selesai nih. Ya udahlah, lanjut kerja dulu gitu kan. Pas dia lagi lanjut kerja ini udah mulai fokus, udah mulai agak terlupakan lah masalah kopi ini ya kan. Tiba-tiba astagfirullah, ada lengan yang tidak ada badannya melayang deh dari luar menuju ke dalam kantor. Lengan masuk, lengan melayang. Astagfirullah, apa tuh? Ya Allah, dia langsung tutup mata ya kan. Dan waktu dia buka udah nggak ada lagi, hilang gitu lengan melayang, wah. Gara takut dia kan, nggak ada cerita nih, kabur ya, ditinggal kantor. Pergi dia berlari ke rumah Pak Haji, tapi wah, saking takutnya dia nengok lengan melayang tuh kan, begini, Pak Haji, maaf Pak Haji gitu. No, Pak Haji dekat dari situ, memang nempel lah kayak gitu. Pak Haji, apaan? Diceritain lah tuh semua sama si Anwar, mulai dari kopi yang berkurang drastis sampai tadi tuh lah penampakan sosok seonggok lengan yang melayang tuh kan. Pak Haji bilang, kemarin tuh Fajar juga ngalamin kejadian kayak kamu sih, walaupun bukan lengan yang ditengok. Jadi diganggu juga lah. Memang kayaknya kalian ini nggak boleh kerja sendirian malam-malam lah di sana. Yaudah nggak apa-apa, balik aja lah kamu dulu, nggak usah lagi nunggu pagi kata. Oh ya Pak Haji, makasih Pak Haji ya. 2 kejadian langsung, kopi berkurang drastis sama lengan tiba-tiba melayang. Lengan loh, Wak. Nah, sehari setelah kejadian itu, Aan balik kerja lagi nih, Wak. Walaupun dia masih trauma, bukan main tuh. Aan datang, Fajar juga udah masuk nih. Kerja lagi lah mereka berdua kan. Setelah ketemu sama si Fajar, Aan langsung tuh ceritain, Wak tadi malam gini-gini, segala macam. Si Fajar tuh ngomong, oh kok digangguin juga? Kemarin juga waktu aku kerja sendirian nih, aku diganggu kok. Mending gue cuma diliatin seonggok tangan, Wak. Aku ditampain 3 sosok di sekitarnya, tau kau? Itulah gue makanya kalau misalnya nggak masuk tuh, kabar-kabar. Sekarang tahu sendiri kan gue gimana rasanya kerja sendirian di sini sampai dihantui kok sama setan-setan tuh. Iya, jarang ngerti aku. Mulai malam ini kita kompak ya, jangan sampai salah satu di antara kita ini bekerja sendirian ya. Kalau ada yang nggak masuk, kabari duluan. Itu ya, setuju. Jangan keulang lagi ya. Aku udah berapa kali terjebak di sini kalian nggak ada ngabarin nggak masuk, kata si Fajar. Dah. Setelah kejadian mistis yang menimpa Aan, Wak, baik Fajar maupun Aal selalu kompak tuh kerja bersama berdua terus kan. Nah, alhamdulillahnya dengan cara itu mereka tuh hampir nggak pernah melihat penampakan hantu-hantu lagi, Wak. Kalau berdua tuh nggak pernah Nadia. Cuman meskipun nggak pernah nengok penampakan langsung nih, Wak, ya sesekali mereka tuh masih sering lah ngalamin yang nggak tuh, macam tiba-tiba cium bau wangi. Terus pernah kami dengar suara cewek nangis, Nadia. Pokoknya cuma sekedar gangguan suara sama bau-bauan aja gitu loh. Cuman kalau penampakan ditengokin berdua tuh gak pernah. Sampai sekarang Fajar sama Aan masih kerja di tempat itu. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah horor yang dialami sama Fajar ketika bekerja di sebuah usaha konveksi.